Dan pemirsa, kita akan mengonfirmasinya langsung kepada anggota Bawaslu Ratna Dewi Petalolo. Assalamualaikum, selamat sore Bu Ratna. Selamat sore Mas. Ya Bu Ratna, sedianya pemilihan presiden dan legislatif akan segera digelar 14 April untuk wilayah di Malaysia sesungguhnya ya, hari Minggu ini. Iya, namun benar. dengan temuan ini cukup mengejutkan. Bagaimana konfirmasi soal temuan ini dari Panwaslu Selangor? Iya, terima kasih Mas. Jadi kami sudah mendapatkan laporan resmi kronologis penggerebekan penyelundupan surat suara pada tanggal 11 April 2019. Laporan dari pengawas LN kami pada pukul 13, Panwas LN kami sudah tiba di lokasi yang beralamat di Taman University Sungai Tangkas Bangi, Kajang, Selangor. Nah, tempat tersebut merupakan sebuah lot toko yang sudah dipenuhi dengan surat suara yang berada di dalam beg diplomatik sebanyak kurang lebih 20 buah. Nah, 10 kantong plastik hitam dan kurang lebih 5 karung goni berwarna putih dengan tulisan Pos Malaysia. Nah, informasi dari pengawas LN kami di Malaysia diperkirakan jumlah surat suara yang berada di lokasi pertama sejumlah 10 sampai 20 ribu buah dan jumlah yang kurang lebih sama juga berada di lokasi yang kedua. Nah, berdasarkan sampel yang dibuka di lokasi, semua surat suara telah dicoblos untuk pasangan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan juga untuk salah satu caleg untuk Dapil 2 DPR RI. Nah, kemudian bagaimana Mas? Berapa total surat suara yang tercoblos? Jadi berdasarkan sampel yang mereka buka di lokasi, ya informasi berapa banyak ini memang belum tersampaikan kepada kami, berapa yang menjadi sampel, dan ini nanti akan kami minta keterangan lebih lanjut dari teman-teman. Sampel barangkali bisa dalam range-nya atau perkiraannya ratusan, ribuan? Saya tidak bisa menyampaikan karena berapa sampel yang diambil untuk kemudian dibuka ini memang di dalam kronologis belum tersampaikan secara tegas disebutkan jumlahnya, dan kami akan terus melakukan komunikasi untuk memastikan berapa sebenarnya sampel yang dibuka di lokasi di lokasi terjadinya peristiwa. Gitu Mas. Bu Ratna, apakah dalam surat suara ini juga terjadi pelanggaran? Apakah sudah tercoblos juga bagi partai dan juga calon legislatif selain presiden dan wakil presiden? Iya, jadi dari sampel yang sudah dibuka, surat suara yang menjadi sampel yang dibuka di lokasi, semua surat suara yang telah dicoblos itu bukan hanya untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden, tapi juga coblos itu ditemukan di surat suara untuk caleg dari partai politik untuk DPR RI, Dapil 2 DKI tentunya. Coblosan terhadap surat suara ini apakah secara random atau secara keseluruhan terkesan untuk memenangkan salah satu pasangan calon begitu, Bu Ratna? Saya kira kami belum bisa mengambil kesimpulan seperti itu ya, karena peristiwa ini tentu harus dipelajari secara seksama dan dilakukan pendalaman sehingga bisa sampai pada kesimpulan apakah memang peristiwa ini mengarah kepada perbuatan pidana pemilu. Dan tentu ini akan disikapi oleh Bawaslu. Bu Ratna, seperti Anda sebutkan tadi soal caleg Partai Nasdem yang tercoblos dalam surat suara tersebut, apakah secara keseluruhan surat suara yang tercoblos nama beliau yang memang dicoblos begitu? Ya, berdasarkan laporan dari pengawas LN kami seperti itu, Mas. Bu Ratna? Iya. Iya, kami menyimak, Bu. Benar. Benar, jadi semua surat suara yang tercoblos sedemikian rupa untuk caleg partai tersebut? Iya, betul. Betul. Bu Ratna?
Iya. Pemilu sebentar lagi, berarti sampai kapan penyelidikan masih akan dilakukan mengingat sudah terjadi pelanggaran begitu? Antisipasinya butuh sangat cepat sekali begitu, Bu Ratna? Ya, jajaran kami di pengawas LN tentu sudah melakukan langkah-langkah persiapan yang maksimal, koordinasi juga sudah dimaksimalkan antara pengawas LN dengan Bawaslu RI, dan hampir tidak ada informasi yang tidak kami ketahui dari seluruh aktivitas yang sudah dilakukan oleh jajaran kami di luar negeri. Sehingga berita ini pun secara cepat bisa sampai kepada Bawaslu, dan kami juga secara cepat sudah melakukan respon dengan meminta kronologis untuk kemudian kami pelajari dan kami dalami sehingga Bawaslu bisa mengambil sikap yang tepat untuk keberlanjutan pelaksanaan pemilu di luar negeri. Ya, Bu Ratna, sembari kita berdialog seperti ini melalui sambungan telepon, kami menayangkan video sebetulnya yang juga disaksikan oleh pemirsa. Kami ingin mengonfirmasi video ini. Benarkah bahwa ini adalah video yang diabadikan oleh Panwaslu Selangor? Ya, jadi video yang sama juga sudah kami terima dari jajaran kami dari Panwas Luar Negeri. Sampai saat ini sudah ada tidak laporan dari pasangan calon presiden atau partai tertentu yang merasa dirugikan dengan adanya temuan ini? Belum ada, Mas. Belum ada, namun laporan dari Panwaslu Selangor sudah masuk ke Bawaslu kabarnya? Iya, jadi laporan dari Panwas Luar Negeri kami ya sudah sampai ke Bawaslu dan sudah kami pelajari, dan selanjutnya tentu kami akan mendalami dan sampai nanti kami bisa mengambil sikap yang tepat apa yang harus dilakukan oleh Bawaslu. Bu Ratna, kapan pihak Bawaslu pertama kali mengetahui adanya video pelanggaran ini? Setelah Panwas Luar Negeri tadi, Panwas kami di Selangor menemukan, setelah itu Panwaslu kami langsung segera melaporkan kepada Bawaslu. Panwas kami di Kuala Lumpur maksud saya. Segera, pada saat itu juga langsung memberikan laporan kepada Bawaslu. Lantas bagaimana kemudian pengecekan di lokasi lain di sekitar Malaysia? Apakah ada laporan yang sama, temuan yang sama? Sampai saat ini belum ada. Bagaimana kemudian koordinasi antara Bawaslu, tentu saja juga KPU dalam hal ini untuk menindaklanjuti kasus ini, karena ini sudah mendekati jelang pencoblosan, tentu saja Pesta Demokrasi 17 April, agar jadi, tidak menjadi isu yang berlarut-larut begitu. Setelah kami mendapatkan informasi ini dari Panwas kami di Kuala Lumpur, kami segera melakukan koordinasi dengan KPU. Tentu maksud dari koordinasi ini juga adalah untuk mendengarkan apa sikap dari KPU terhadap peristiwa yang terjadi ini. Karena tentu kita punya misi yang sama untuk menyelamatkan pelaksanaan pemilu di luar negeri. Baik. Ya. Baik. Sesungguhnya bisa dijelaskan tidak, Bu Ratna, ini barangkali yang terakhir, soal bagaimana skema pemilihan dan pencoblosan di luar negeri agar ini juga literasi buat masyarakat di luar sana. Mengingat di Malaysia kan 14 April, di wilayah lain dan sebagainya. Malaysia kan sudah menentukan hari pemungutan suara di TPS itu akan dilaksanakan pada tanggal 14 April 2019. Sebagaimana kita ketahui, pelaksanaan pemungutan suara di luar negeri termasuk di Malaysia itu kan dilaksanakan dengan 3 cara. Pertama dengan melalui pos yang sudah dilaksanakan, kemudian juga dengan KSK, kotak suara keliling, ini sudah dilakukan mulai dari kemarin dan hari ini, dan yang ketiga itu dengan menggunakan hak pilih di TPS. Nah, 3 metode yang digunakan untuk pemilihan di luar negeri termasuk di Malaysia ini, kami memastikan jajaran pengawas luar negeri kami
melakukan pengawasan untuk 3 metode ini, yaitu untuk 2 metode karena pengiriman pos ini kan langsung dilakukan melalui penggunaan pos, KSK dan pengawasan di TPS. Baik, terima kasih Bu Ratna Dewi Petalolo, anggota Bawaslu, sudah mengonfirmasi terkait dengan temuan surat suara tercoblos di Bangi Selangor, Malaysia.